Kelihatan ya? Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ala tabi'ina wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa alaina ma'ahum wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Insyaallah malam ini kita buka kitab baru ya, kitab Safinatun Najah. Alhamdulillah sebelumnya kan sudah hatam ya kitab sebelumnya, kitab Risalatul Jamiah. Kalau Risalatul Jamiah kan masih umum, dasar semuanya tuh, ada fikihnya, ada tasawufnya, ada tauhidnya, paling pertama tauhid ya. Kalau Safinah kita fokusnya sama apa? Sama bab fikihnya. Insyaallah kita baca Safinah ya, penjelasannya nanti insyaallah diambil dari kitab Nailur Roja, cuman nggak semuanya nanti disampaikan ya, sebagian aja kita pilih-pilih gitu ya. Soalnya ada penjelasan-penjelasan yang ya biasanya mungkin tetap diajarkan di pesantren-pesantren tentang bahasa Arab atau apa gitu. Tapi kita ambil yang fokus ke yang fikih-fikihnya aja gitu ya. Fokus ke yang fikih-fikihnya aja. Insyaallah. Insyaallah malam ini yang akan dijelaskan bahas soal muqaddimahnya dulu ya, pembukaannya dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab Safinatun Najah ini karangannya seorang ulama dari Hadramut. Beliau adalah Syekh Salim bin Sumer. Syekh Salim bin Sumer bin Sa'ad ya Al-Hadrami. Ya. Beliau itu meninggal di Indonesia, dikuburkan di Jakarta di Tanah Abang, itu ada kuburannya Syekh Salim. Nah, karangan Nailur Roja sendiri itu karangannya Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syafiri daripada Hadramut. Beliau juga yang mensyarahkan. Nah, ini juga nanti ada tambahan-tambahannya, sebagian dari Matan Abi Syuja, di kitab Matan Abi Syuja di bab hajinya. Terus ada juga tambahan di bab apa itu? Puasa. Di bab puasa juga ada tambahannya dari Syekh Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Walakul Kitab wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dimulai kitab ini dibuka dengan bismillah ya. Faqad iftataha al-muallifu kitabahu bil basmalah. Muallif Safinatun Najah memulai kitabnya dengan ucapan basmalah. Kenapa? Bil ibtida ya, bil Qur'anil Aziz, untuk mengikuti Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an mushaf tertibnya diawali dengan bismillah. Bismillah, alhamdulillah ya. Walil amal bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan beramal dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Ya, segala sesuatu ya, dzibal itu memiliki kepentingan. Maksudnya artinya dzibal itu apa? Di sini sebutkan sahibul hali yuhtammu bihi syar'an. Jadi sesuatu yang memiliki kepentingan, gitu ya. Jadi bukan hal-hal yang mubah itu ada yang penting, ada yang nggak penting, gitu ya, paham ya. Jadi sesuatu yang memiliki kepentingan secara syariat, kata alifil kitab an-nafi'ah, contohnya mengarang kitab ya, itu termasuk amrin dzibal gitu. La yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, tapi nggak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam hadis ya, bahwa aqta, maka dia terputus. Di riwayat lain sebutnya abtar atau ajdam ya, artinya sama. Maksudnya apa? Yang dimaksud di situ adalah annahu naqisun wa qalilul barakah, kurang atau sedikit berkah. Ya, kalau nggak dibaca bismillah kurang barokahnya, sedikit barokahnya. Yang dimaksud kurang barokah, sedikit barokah, ya misalkan seorang itu ngelakuin, contohnya
mengarang kitab tapi nggak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, berkahnya kurang, manfaatnya kurang, tersebarnya kurang. Apakah itu ketika dia ngajar atau disampaikan ke orang ya kitab-kitab ini, kitab ini nggak sampai gitu, atau seandainya alhamdulillah tersebar banyak, cetakannya banyak tapi nggak kebaca gitu, itu kurang barokah gitu. Tapi ketika barokah ini masya Allah, kitab Safinatun Najah syarahnya banyak, bukan ini aja, ini Nailur Roja ini cuma satu penjelasan gitu dari kitab Safinatun Najah, kitab tipis ya, ini tebel, ini sampai semua penjelasan aja syarahnya, bukan kitab ya. Kalau kitabnya itu segini doang nih, kitab Safinatun Najah nih, dari awal, nah ini awalnya ya sampai ini sampai sini ya, kira-kira segini deh. Nih kitabnya segini, kitab aslinya, matannya ya. Nah sisanya ini semua penjelasan dari kitab yang segini gitu. Kitab penjelasan Safinatun Najah itu ada banyak ya, yang ngarang syarahnya ini banyak. Salah satunya yang terkenal juga termasuk ada namanya kitab Ghayatul Munah, itu juga syarahnya gitu, setebel ini, menjelaskan kitab yang tipis. Itu tandanya berkah, dipelajarin di pondok-pondok ya, sebagai dasar fikih. Hampir rata-rata pondok pesantren itu mengajarkan kitab fikih, dasarnya kalau nggak Risalatul Jamiah, Safinatun Najah gitu. Risalatul Jamiah dulu baru Safinatun Najah, atau langsung Safinatun Najah, biasanya gitu awalnya. Itu tanda keberkahan daripada kitab tersebut. Walil basmalati khamsatu ahkam. Bismillah itu ada hukum-hukumnya, ada 5 ya, ada hukum-hukumnya ada 5. Yang pertama al-wujub, wajib. Kapan seseorang wajib membaca al-bismillah? Kapan? Ingin melaksanakan sesuatu. Enggak, wajib tuh harus. Kalau nggak dikerjakan dosa. Fatihah, sholat. Kalau nggak dibaca bismillah waktu sholat, batal, nggak sah sholatnya. Jadi baca bismillah waktu sholat wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, wal hirmah, haram. Kapan haram baca bismillah? Baca bismillah nih haram, baca bismillah. Kapan? Berbuat maksiat. Baju masuk WC membagus. Berbuat maksiat. Oh, dalam WC. Ketika berbuat maksiat. Dalam apa? Ketika berbuat maksiat. Mau berbuat maksiat. Ya, wal hirmatu alal muharram lidzati. Ya. Haram itu ketika ingin melakukan sesuatu yang haram lidzati. Ya, sifatnya haram lidzati. Ya. Jadi kayak gimana contohnya? Kayak syurbil khamr, mau minum khamr, mau minum minuman keras, bismillahirrahmanirrahim minum. Itu haram gitu. Jadi mau melakukan sesuatu yang jelas haram, maksiat, dia ngucapin bismillah itu haram. Wan nadbu, sunnah. Ya kayak tadi contohnya ya. Ala kulli amrin tiba, untuk segala sesuatu yang penting secara syariat. Ya hal yukamu bihi syar'an. Contohnya apa? Wudu ya, wudu, ta'liful kutub ya, ngarang kitab ya, itu sama. Jadi memang memiliki kepentingan di dalam syariat, penting di dalam syariat, maka itu hukumnya sunnah. Lalu apalagi? Wal karahatu, makruh. Kapan makruh? Enggak, kapan baca bismillah itu jadi makruh? Makruh itu kalau kita kalau ngerjain itu nggak sampai dapat dosa, ya nggak sampai dapat dosa, tapi ninggalinnya berpahala. Lebih baik meninggalkan. Minum-minuman sunnah, bismillah. Kalau minum alkohol, ya tadi itu haram. Dosa. Kalau ini nggak dosa, makruh. Jadi kapan? Ketika dia melakukan sesuatu yang makruh. Tadi kalau yang haram, ketika melakukan yang haram. Tapi kalau melakukan sesuatu yang makruh gitu. Contohnya menghisap rokok bismillah, menghisap rokok, makruh.
Jadi apa? Wal qira'atu 'alal makruhi lidzati. Jadi sama kayak tadi. Haram kalau misalkan dia haram, ya mengucap bismillahnya juga haram. Kalau perkara itu makruh, mengucap bismillahnya juga makruh. Contohnya apa? Karena dzarima yukrahu nadzaru. Seperti melihat sesuatu yang makruh untuk dilihat. Apa sesuatu yang makruh untuk dilihat? Melihat kemaluan sendiri. Ya, kalau kemaluan orang lain haram. Ya, tapi kalau ngelihat kemaluan sendiri kan apa hukumnya? Makruh. Bismillahirrahmanirrahim melihat. Itu makruh, ya. Wal ibahatu, baru yang terakhir mubah, boleh. Ya, alal mubahat, atas segala sesuatu yang mubah, allati la syarafa fiha. Yang mubahnya itu sifatnya nggak ada kemuliaannya. Jadi hal-hal yang betul-betul remeh. Contohnya, karena li mata'in min makan ilam akhar. Kayak kita pindah dari satu tempat ke tempat lain, mindahin barang dari satu tempat ke tempat lain. Ini ada air sini, bismillahirrahmanirrahim. Pindah. Itu mubah hukumnya. Ya, hukumnya mubah, mengucapkan pada saat itu. Tapi dia bukan berarti dia nggak dapat pahala. Dia tetap dapat pahala dari bismillahnya, gitu loh. Dari bismillahnya dapat pahala. Tapi memindahkan barang dari tempat ke tempat lain, mengucapkan bismillah sebelum memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, itu nggak ada pahala tambahannya. Itu hukumnya mubah aja, gitu. Ya. Jadi mulai tadi bismillahirrahmanirrahim, langsung dilanjut sama mu'alif alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin itu, ya, ar-rabb itu artinya pemilik. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau perbedaan antara hamd, ada namanya kalau dalam bahasa Arab tuh ada namanya hamd, ada namanya madh. Ya. Dua-duanya sama-sama pujian, tapi beda. Sama-sama pujian tapi beda. Perbedaannya apa? Kalau alhamd itu adalah mengucapkan pujian dengan mulut, ya, pakai mulut, ya, bil lisan, alal jamil al ikhtiyari, atas sesuatu yang baik, yang bagus, yang hal itu adalah suatu pilihan, bisa dikerjakan. Contoh, kayak ini ada air, kita minum air ternyata rasanya enak. Wah, ini airnya enak. Ini bukan hamd, ini pujian biasa. Madh, bukan hamd. Ya. Kenapa? Karena dia bagus, jamil. Tapi dia bukan ikhtiari. Karena bagusnya itu bukan pilihan. Yang pilihan itu kayak gimana? Ada orang melakukan kebaikan. Itu kan orang mengerjakan itu atas pilihannya dia. Pilihan hatinya dia. Al-jamil al-ikhtiyari. Ya, dikerjakan sama dia. Contohnya lagi ada orang yang penyabar. Ada orang yang dermawan. Ya. Itu apa namanya? Ada orang itu macam-macam. Ada yang dermawan, ada yang nggak dermawan gitu kan. Nah, orang ini memilih untuk menjadi dermawan. Dia akhirnya layak mendapatkan alhamd tadi. Itu contohnya. Itu perbedaan antara hamd dan madh. Alhamdu, segala pujian, ya, alhamd lillahi rabbil alamin, adalah milik Allah. Rabb itu artinya pemilik. Al-alamin artinya itu manusia, jin dan juga malaikat. Itu sebutnya alamin. Nah, beda antara alamin sama alam. Ya, tapi di sini bisa diartikan maknanya alam tetap. Jadi Allah itu Tuhan, pemilik malaikat, jin dan juga manusia. Kalau dalam bahasa Arab, kalau al-alam itu sebetulnya lebih luas. Segala sesuatu selain Allah itu sebetulnya alam. Kalau alamin, jin, manusia, malaikat gitu. Ya. Tapi bisa juga diartikan al-alamin di sini, bisa juga diartikan bahwa segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah pemilik segala sesuatu yang selainnya gitu. Itu juga bisa. Walau aqsamun arba'ah. Nah, pujian tadi itu, alhamdulillah itu, alhamd itu tadi. Alhamd itu terbagi menjadi 4 bagian. Jadi ada pujian hamdu qadimin lil qadim. Yang pertama adalah pujian dari Allah untuk Allah. Ya, kalau bahasa kitab itu ada qadim, ada hadith. Qadim itu yang terdahulu, tidak ada permulaan. Yang hadith itu yang baru ada. Jadi diadakan, maksudnya makhluk gitu loh. Qadim itu Allah, hadith itu makhluk gitu. Yang pertama hamdu qadim li qadim.
ya, pujian Allah untuk Allah. Contohnya seperti di dalam wa huwa hamdulillahi li nafsi, pujiannya Allah untuk dirinya sendiri. Contohnya di dalam Al-Qur'an, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada kata ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah sebaik-baiknya apa? Pelindung, dan dialah sebaik-baiknya penolong. Siapa yang ngucapin itu? Allah. Untuk siapa? Untuk Allah juga, gitu. Pujian dari Allah untuk Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hamdu qadim li hadid. Nah, pujian daripada Allah untuk li hadid, untuk yang baru, makhluk, untuk makhluknya. Contohnya apa? Ini wa huwa hamdulillahi li ba'di ibadihi, yaitu adalah pujian Allah untuk sebagian hambanya. Contohnya di dalam Al-Qur'an, ni'mal abdu innahu awwab, ya, dia adalah sebaik-baiknya hamba. Lagi memuji salah satu nabi, ni'mal abdu, dia adalah sebaik-baiknya hamba. Innahu awwab, sesungguhnya dia adalah orang yang amat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pujian dari siapa? Dari Allah untuk makhluk. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, wa hamdu hadithin liqadimin. Wa hamdu hadithin liqadim. Wa huwa hamduna lillahi azza wa jalla. Ya, yang ketiga adalah pujian dari makhluk untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu pujian kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ucapan alhamdulillah, pujian, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pujian dari makhluk untuk Allah. Itu yang ketiga. Yang terakhir, hamdu hadithin li hadith, ya, makhluk untuk makhluk, ya. Wa huwa hamdu ba'dina li ba'd, ya, pujian kita satu sama lain, ya, satu sama lain kita saling memuji, itu namanya hamdu hadith li hadith, ya. Contohnya misalkan ni'mar rajulu Zaidun, sebaik-baiknya laki-laki itu Zaid, ya, itu kita lagi muji dia, ya. Oh, Zaid itu masya Allah orangnya, dia dermawan, dia begini, dia begini. Nah, itu apa? Pujian dari makhluk untuk makhluk. Pembagiannya ada 4 seperti itu, ya. Dan empat-empatnya semuanya adalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Pasti kembalinya ke Allah lagi, gitu. Contoh pujian dari Allah ke Allah, jelas, ya. Dari Allah balik ke Allah, berarti punya Allah, jelas. Pujian dari Allah untuk makhluknya. Untuk makhluknya. Makhluk itu tidak akan menjadi terpuji kecuali apa? Kecuali dibuat layak. Dibuat layak untuk dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Yang buat siapa? Allah. Maka itu juga kembalinya ke Allah. Pujian milik Allah untuk Allah. Gitu. Dari makhluk untuk Allah. Hatta makhluk pun, walaupun untuk Allah, tetap aja itu dari Allah. Karena apa? Makhluk tidak mungkin layak, nggak mungkin bisa untuk mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan taufik, ya. Jadi ketika kita bisa mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur karena ini apa? Taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelahnya yang terakhir, hamdu hadithin li hadith, ya, pujian kita satu sama lain itu pun juga apa? Dari Allah, ya, dari Allah yang menggerakkan orang untuk memuji dia, ya. Dan yang menjadikan orang yang terpuji tadi jadi terpuji. Itu siapa? Semuanya Allah. Jadi itu milik Allah juga, gitu loh. Makanya ketika kita dipuji, ya, kita ucapkan alhamdulillah, bukan sekedar bersyukur, tapi kembalikan itu untuk Allah. Makanya alhamdulillah lebih baik jangan segala puji. Kalau li itu, ya, lillah tuh, lillah, lamnya itu bisa diartikan bagi, segala puji bagi Allah, ya kan? Segala puji untuk Allah, ya. Bisa diartikan segala puji milik Allah. Nah, ini lebih cocok. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita dipuji bagaimanapun, ya pujian itu dari Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Bersyukur alhamdulillah Allah jadikan saya layak dapat pujian ini, dan itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Balikin lagi ke Allah. Itu. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, ya. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan atas segala perkara dunia dan juga agama, ya, perkara dunia dan juga agama. La min ghairihi, kita tidak minta daripada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk
termasuk apa? Ibadahnya kita, amal-amalnya kita, ya, syariatnya kita. Itu juga minta pertolongan, minta bantuan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis, ketika Nabi Muhammad SAW pegang tangannya Sayyidina Mu'ad, ya, pernah dengar hadis Mu'ad. Nabi SAW pegang tangannya Sayyidina Mu'ad, bilang, "Wallahi inni la uhibbuk." Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, demi Allah, aku mencintaimu. Ya, inilah cinta dari Nabi SAW untuk sahabatnya Sayyidina Mu'ad. Ya. Diucapkan beberapa kali. Lalu Rasulullah SAW di dalam hadis itu terus diteruskan, faqul fi duburi kulli sholatin, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka sebut di setiap selesai sholat 5 waktu, apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Itu baca, ini powerful, ya. Buktinya sampai ini, doa ini khusus buat orang yang dicintai sama Nabi SAW, ya. Sampai Nabi SAW kasih doa yang khusus, ya. Jadi nggak sembarang doa, nggak semua orang dikasih doa ini, gitu loh, kepada Sayyidina Mu'ad. Artinya apa? Ya Allah, bantulah aku, Allahumma ini ala dzikrika, untuk mengingatmu, untuk berzikir kepadamu. Zikir itu artinya ingat, ya. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika, dan bersyukur kepada. Kita juga nggak mungkin bersyukur kecuali apa? Kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa husni ibadatik, dan juga berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita, ya, itu juga semua taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu urusan dunia atau urusan agama, ya, urusan agama. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin atau khatamin nabiyyin. Dan salawat serta salam ke atas Sayyidina Muhammad, Tuhan kita. Sayyidina itu artinya Tuhan. Nabi Muhammad khatamin nabiyyin, penutup segala nabi. As-salatu, as-salah sendiri, salawat artinya apa? In kanat minallahi farahmah, au minal malaikati fastighfarun, au minal adamiyyin fatadarruun wa du'a. Salawat itu tergantung dari siapa, ya. In kanat minallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas nabi. Ya, di ayat ini, apabila salawat itu daripada Allah, yang pertama, ya, jadi ada tiga jenis salawat. Kalau dia dari Allah, maka itu rahmat, ya, kasih sayang. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada nabi. Maksudnya rahmat Allah untuk nabi, gitu. Allah memberikan rahmatnya. Wa malaikatahu, dan malaikatnya, ya, malaikatnya. Au minal malaika, apabila daripada malaikat istighfar, memohon ampunan, ya, istighfar. Au minal adamiyyin, apabila daripada Bani Adam, ya, daripada Bani Adam, daripada kita, ya, itu fatadarruun wa du'a, itu adalah doa, gitu. Jadi sebetulnya bukan kita yang ngasih salawat kepada Nabi, malaikat juga nggak bisa ngasih salawat kepada Nabi, akan dikembalikan kepada apa? Salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita doa, kalau kita bersalawat apa? Ngucapinnya Allahumma sholli, ya Allah bersalawatlah, gitu loh, minta sama Allah, gitu. Karena kita nggak bisa ngasih rahmat, kita nggak bisa ngasih rahmat ke Nabi, gitu. Karena yang ngasih rahmat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina. Sayyidina itu artinya apa? As-sayyid. Sayyid itu dalam bahasa Arab macam-macam, ya, definisinya. Ada yang artinya man sada fi qaumihi, ya. Man sada fi qaumihi yang artinya orang yang memerintah kaumnya, itu disebut sayyid. Yang memerintah kaumnya itu disebut sayyid, yang ditunjuk sebagai pemerintah. Itu satu. Arti kedua, man katsura sawaduhu ai jaishuhu, yang banyak pengikutnya atau pasukannya. Yang banyak pasukannya, itu sebutnya sayyid. Ada arti lagi yang lain, man tafza'u ilaihin nasu inda syadaid, ya.
tempat berlindungnya orang-orang ketika ada malapetaka, ada musibah, ada malapetaka, ada kesulitan, orang-orang langsung lari ke dia, gitu. Itu sebutnya sayyid. Orang itu sayyid. Nah, lalu yang keempat apa? Awil halim, alladhi la yastafizzuhu ghadab, ya. Orang penyabar, ya, ini juga dibilang sayyid. Orang penyabar yang tidak terprovokasi dengan kemarahan, nggak gampang ngomel, dikit-dikit ngomel itu enggak. Ya, itu disebut sayyid. Nah, empat sifat ini tadi, ya, semuanya ada di diri Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi sangat layak Nabi SAW dikatakan sebagai sayyid karena apa? Karena sifat-sifat itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis juga Nabi sendiri melakopkan dirinya, menjuluki dirinya sayyid. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyid daripada tuannya anak-anak Adam wala fakhr, dan tidak ada kesombongan. Jadi Nabi sendiri juga melakopkan sayyid. Makanya kan sekarang ada orang yang melarang, jangan ucapkan sayyidina, jangan ucapkan sayyidina. Nabi sendiri yang mengajarkan kita untuk mengucapkan sayyid, gitu. Ucapkan sayyidina, ya, karena Nabi SAW sendiri menjuluki dirinya sayyid. Wa Muhammadun yuqalu fil asli liman kathura hamdun nasi lahu likathrati khisalihil hamidah. Lalu ada Nabi Muhammad. Kata Muhammad sendiri artinya apa? Asalnya itu Muhammad itu adalah orang yang banyak pujian daripada manusia kepadanya. Karena apa? Karena banyaknya sifat-sifat yang terpuji. Itu yang disebut Muhammad, ya. Karena dari kata hamd itu pujian. Wa khatimun nabiyyin. Nah, khatim itu sendiri artinya apa? Al-mutammim, penyempurna. Ya. Jadi khatimun nabiyyin itu artinya mutammimu jami'il anbiya, penyempurna seluruh nabi sebelum-sebelumnya, ya. Penyempurna seluruh nabi-nabi sebelumnya. Fala tabtadi'u nubuwwatun nabi ba'dahu, maka tidak ada nabi lagi setelahnya, enggak ada lagi wahyu yang turun setelah Nabi Muhammad SAW. Karena sudah sempurna, gitu loh. Nabi-nabi semuanya penutupnya Nabi Muhammad SAW. Wan nabiyun sendiri artinya jam'u nabi. Jamaknya kata nabi. Ya, nabi itu apa? Nabi itu adalah insan, manusia, hur, merdeka. Nggak mungkin ada nabi yang budak. Dzakarun, laki. Jadi nggak ada namanya nabiyah, nggak ada nabi perempuan. Nabi itu dzakarun, laki. Salimun an munafirin tabaan. Dia itu selamat daripada munafir tabaan. Munafir tabaan itu apa? Sesuatu yang menjijikan secara tabiat, atau sesuatu yang menyakitkan hati, sesuatu yang memuakkan, itu namanya munafir, bikin orang lari, gitu. Nggak ada sifat itu pada nabi, para nabi itu nggak ada, gitu ya. Jadi kisah Nabi Ayub, penyakitnya yang katanya sampai ada apa? Ada belatungnya itu di tangan, nggak sampai segitunya, ya, nggak sampai segitunya, nggak semenjijikan itu, gitu loh. Jadi di sini jelaskan apa? Wal munafiru tabaan, sesuatu yang menjijikan secara tabiat itu contohnya judam, baros, ya, kayak penyakit kusta, orang-orang lari pasti pergi menular, nggak mungkin sampai segitu. Bikhilafil humma wa nahwiha, beda lagi sama demam atau yang semisalnya. Kalau itu penyakit-penyakit biasa, nggak masalah Nabi kena yang begitu. Wa andanatil ab, dan juga sifatnya Nabi itu apa? Tidak ada danaatul ab. Danaatul ab itu apa? Kehinaan, ya, kehinaan seorang bapaknya nggak mungkin hina, nggak mungkin rendah. Maksudnya hina atau rendah itu di sini, ya, di sini dikasih contohnya hisatu, maksudnya kelompok-kelompok bawah, nggak mungkin jadi kelompok-kelompok bawah, pasti orang-orang terkemuka, gitu loh. Contohnya kelompok bawah itu kayak di sini sebut pemulung, ya, di sini sebut ada pemulung, az-zabbal, ada juga hajaman, ya, tukang bekam, ya. Bapak Nabi itu nggak mungkin begitu, gitu loh. Pasti
nabi-nabi itu dari kelompok-kelompok ternama. Wa khanal dan juga tidak mungkin ada dia juga selamat daripada khanal Khanal itu apa? Maksudnya ibunya nggak mungkin zina, ibunya nggak mungkin wanita-wanita penggoda, itu nggak mungkin. Uhiya ilaihi bisyarah. Nah, nabi itu diwahyukan dengan syariat. Itu nabi, ya. Walam yu'mar bitablighi, tapi belum diperintahkan untuk menyampaikan. Jadi diturunkan wahyu sama Allah Subhanahu wa taala dengan syariat, tapi belum disuruh menyampaikan ke orang-orang. Kalau disuruh menyampaikan, namanya apa? Nabi dan juga rasul. Gitu. Nabi dan juga rasul di satu waktu. Wa alihi wa sahbihi ajmain, dan juga ke atas keluarganya, salawat ke atas keluarganya dan juga sahabatnya seluruhnya. Ya, keluarga Nabi Muhammad itu siapa? Humul mu'minun min Bani Hashim wa Muttalib. Mereka adalah orang yang beriman daripada Bani Hashim dan juga Muttalib, keturunan Bani Hashim dan juga Muttalib. Itu perkataan siapa? Perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wasahbuhu, dan juga sahabatnya. Siapa sahabatnya? Humul ladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, sifatnya mereka itu berkumpul sama Nabi, ya, bertemu sama Nabi. Habis itu mu'minuna bihi fil ardh. Mereka itu beriman di bumi. Jadi berimannya bukan di langit nanti di surga atau apa, enggak, beriman di bumi. Fi hayatihi ba'da nubuwah. Mereka itu berimannya kapan? Di hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah kenabiannya Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallamnya di bumi. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallamnya seorang itu bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi, ya, dalam mimpi. Setelah kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah meninggalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketemunya di dalam mimpi, itu bukan sahabat, ya. Wa'iddatu ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yauma wafatihi, dan jumlah sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada berapa? Ada 124.000. Ada 124.000, ya. Itu iya, sangat banyak, sangat banyak. Jadi itu tanda makanya akhir-akhir sebelum meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang-orang yang masuk Islam secara berbondong-bondong. Itu yang mengatakan siapa? Qalahu Abu Zur'ah, namanya Abu Zur'ah yang mengatakan itu. Wastashkalahu Az-Zainul Iraqi, tapi Imam Zain Al-Iraqi itu bermasalah sama ucapan ini. Dia akhirnya waqala Rafi'i wa isnaduhu jayyid. Imam Rafi'i, sedangkan Imam Rafi'i mengatakan dan sanadnya jelas bagus, itu wasituna alfan, ada 60.000. Jadi antara 60.000 sampai 124.000. Wa akhirus sahabati mautan. Nah, sahabat yang paling terakhir meninggal itu siapa? Ada namanya Abu Tufail Amir Al-Laythi. Jadi dia itu meninggal di tahun 100 Hijriah. 1 Hijriah itu waktu Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum meninggalnya Nabi berarti masih ada sekitar 10 tahunan. Jadi Nabi 10 tahun di Madinah, meninggal Nabi di 11 Hijriah, ya. Setelah itu masih ada 90 tahun lagi sahabat yang ini meninggal, sahabat terakhir itu meninggal, ya. Wa kulluhum udul, mereka semuanya adalah orang-orang yang adil, yang terpercaya. Wa afdaluhum, dan yang paling afdalnya adalah asyaratul mubasysyirin bil jannah. Ada 10 sahabat yang di dalam hadis diterangkan bahwa mereka itu dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat, ya. Siapa aja mereka? Abu Bakar, yang pertama Sayyidina Abu Bakar, lalu Umar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Sa'id bin Zaid, Talha bin Ubaidah, Zubair bin Awwam, ya, ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan juga Abdurrahman bin Auf. Terakhir ada 10, ya. Dan yang paling afdal daripada dari 10 orang itu adalah Khulafaur Rasyidin yang 4. Khalifah 4 tadi itu. Ada 4 orang
Tertibnya gimana? Urutannya seperti apa? Urutannya seperti tertibnya khalifahnya mereka. Jadi setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu siapa khalifahnya? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar memimpin dengan dipilih oleh kebanyakan kaum muhajirin dan ansor, ya. Jadi kaum muhajirin dan ansor mereka berkumpul, ya. Mereka memilih Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah, ya. Ada baiatnya, di baiat beliau, menjadi khalifah yang pertama. Beliau memimpin 2 tahun 3 bulan, 10 hari atau 10 malam. Waktu fi wa ibnu 63 sana, 63 tahun wafatnya, kayak Nabi juga. 63 tahun, Sayyidina Abu Bakar juga 63 tahun. Ya. Fatawallaha Umar bin Khattab, setelahnya Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Bi ahdin min Abi Bakar, dengan janji dari Sayyidina Abu Bakar. Jadi yang dia itu ditunjuk sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, ya. Dipilihnya ditunjuk. Wala tasafiha qariban min 12 sana, 12 tahun kurang dari 12 tahun, hampir 12 tahun memimpin Sayyidina Umar. Lama. Wa qutila syahidan, dan meninggal syahid, dibunuh. Wa huwa ibnu 82 sana, umur 82 tahun. Lalu setelahnya siapa? Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar itu 63 tahun. Ya, 63 tahun. Jadi beliau memimpin itu 10 tahun 6 bulan 8 hari. Sayyidina Utsman baru hampir 12 tahun. Umurnya sampai 82 tahun. Nah, setelah Sayyidina Utsman, pertanyaannya siapa yang milih Sayyidina Utsman? Kalau Sayyidina Umar dipilih sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Utsman itu dulu Sayyidina Umar memilih orang-orang menjadi ahlu syuro, ashab syuro. Jadi mereka itu berkumpul untuk musyawarah siapa khalifah setelahnya. Dan yang dipilih adalah Sayyidina Utsman. Baru fatawallaha Ali bin Abi Thalib. Setelahnya itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, mubayat aktsar sahabat. Kebanyakan sahabat membaiat beliau. Wala bisa fiha 4 sinin wa 9 ashhur, 4 tahun 9 bulan beliau memimpin. Lalu meninggal, dibunuh, wa qutilah syahidan wa huwa ibn 63 sana, sama 63 tahun. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan juga Sayyidina Ali itu semuanya 63 tahun. 63 tahun semua. Sayyidina Utsman aja ya umurnya 82 tahun. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Faslun. Jadi ini mukaddimahnya, ya. Mukaddimahnya pendek sebenarnya, cuman ini penjelasannya aja, karena ada penjelasannya kita jelasin. Insyaallah pasal setelahnya kita akan bahas soal rukun Islam, ya, rukun Islam, rukun iman. Mana coba kita lihat. Ya, rukun Islam, rukun iman, arti la ilaha illallah, langsung masuk ke bab fikih pertama, ya, bab taharah, bab bersuci. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, demikianlah tadi